Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memilih kita menjadi tamunya pada waktu yang paling dicintainya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat sekeliling kita pagi ini. Mungkin jumlah kita tidak banyak, bahkan mungkin kita sudah hafal nama setiap jamaah yang hadir. Namun jangan pernah berpikir bahwa sedikit berarti tidak baik, karena ukuran Allah tidak pernah sama dengan ukuran manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat As-Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Allah juga berfirman Quran surat Hud ayat 40, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Yang sedikit bukan hanya jamaah subuh, yang sedikit adalah orang-orang yang benar-benar bersyukur. Yang sedikit adalah pengikut Nabi Nuh alaihi salam setelah dakwah beliau selama ratusan tahun. Berarti sedikit bukan tanda kegagalan. Justru seringkali sedikit adalah ciri jalan para nabi. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini di dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anul Azim, beliau menjelaskan bahwa Allah mengabarkan memang sangat sedikit hamba yang benar-benar mensyukuri nikmatnya, baik dengan hati, lisan maupun amal. Ada satu ayat yang sangat menenangkan hati kita dalam surah Al-A'la, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan mudahkan engkau menuju jalan yang mudah. Di dalam tafsir At-Taysir Al-Karim Ar-Rahman, ayat ini merupakan kabar gembira bahwa Allah sendiri yang akan memudahkan Rasulnya dan seluruh urusan agama dan menjadikan syariat Islam penuh kemudahan bagi umatnya. Allah tidak mengatakan bahwa jalan menuju surga tanpa kesulitan, tetapi Allah menjanjikan akan memudahkan hambanya untuk menuju surga. Mungkin kita tetap bangun pukul 4 pagi, tetapi hati terasa ringan. Mungkin kita tetap berjalan menuju masjid dalam gelap, tetapi kaki kita terasa mudah untuk melangkah. Mengapa? Karena yang memudahkan bukan alarm di HP kita, yang memudahkan bukan tenaga kita, yang memudahkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, berapa banyak orang yang memasang alarm berkali-kali tetapi tetap tidak bangun. Sebaliknya, ada orang yang tanpa alarm justru terbangun beberapa menit sebelum adzan. Berarti yang membangunkan bukan suara alarm, yang membangunkan adalah Rabb semesta alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sallal 'isya'i fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man salaha subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah."
Barang siapa melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat semalaman suntuk. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 656. Jadi kita hanya berada di masjid sekitar 15 menit atau 20 menit saja, tapi Allah menuliskan pahala seperti orang yang beribadah sepanjang malam. Ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa. Rasulullah juga bersabda, yang artinya seandainya manusia mengetahui pahala azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya bukan karena shaf depan tidak diminati, tetapi karena manusia belum termotivasi untuk hadir di shaf terdepan. Dalam kitab Madarajus Salikin dinyatakan bahwa apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Dia akan membukakan pintu ketaatan, menutup pintu maksiat, membukakan pintu taubat, menutup pintu kesibukan yang sia-sia, membukakan pintu rasa syukur, dan menutup pintu kesombongan. Kalau kita lihat, maka boleh jadi Allah sedang membuka salah satu pintu terbesar menuju surga, yaitu menuju masjid untuk istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka hari ini kita berjalan walaupun waktu gelap, kita hadir di masjid walaupun dalam keadaan lelah atau mengantuk dan seterusnya, tetapi Allah insya Allah akan menjanjikan cahaya pada hari ketika semua manusia sangat membutuhkannya. Ini adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Boleh jadi manusia tidak mengenal nama kita, tetapi malaikat mengenal langkah kaki kita. Boleh jadi manusia tidak menganggap kita orang yang luar biasa, tetapi langit mencatat kita sebagai tamu Allah setiap subuh. Jangan berhenti hanya karena jemaah sedikit, karena boleh jadi di sisi Allah shaf yang sedikit ini lebih dicintai oleh Allah daripada keramaian dunia yang melalaikan. Mudah-mudahan ketika seluruh manusia pada hari kiamat sibuk mencari cahaya untuk melewati Shiratal Mustaqim, Allah justru menjadikan setiap langkah sunyi kita menuju masjid saat subuh, rasa kantuk kita untuk hadir di masjid menjadi cahaya yang menyambung dari pintu rumah kita hingga pintu surga, sehingga kita baru menyadari bahwa perjalanan yang terasa biasa setiap pagi ini ternyata adalah jalan yang sejak dulu sedang dibangun Allah menuju rumahnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab wa nahnu nata'allam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.